ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Setelah itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam ini di samping umat Islam yang lain di mana-mana mengadakan juga peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam mukadimah yang saya sebutkan dalam diktat yang ada di tangan saudara, bahwa peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suatu kesadaran. Hanya umat yang sadarlah yang mengetahui jasa dan harga manusia sesamanya, apalagi pimpinannya. Hanya manusia yang sadar akan satu perjuangan yang harus dilakukan kalau dia sudah paham benar figur dan pribadi yang membawa, yang mencetuskan api dan cahaya perjuangan itu. Kalau orang belum mengerti siapa Nabi Muhammad SAW, berarti dia belum sadar akan syakhsiyah pimpinannya, dan dengan demikian ia tidak akan sadar sampai di mana nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, yang kedua merupakan satu keluhuran budi. Manusia ini mempunyai budi pekerti. Yang tahu membalas budi orang, itu orang dianggap mempunyai budi pekerti yang luhur, baik. Orang yang tahu budi berarti orang yang bisa membalas, bisa mengatakan terima kasih kepada yang membawakan kepadanya sepotong roti atau sesuap nasi, apalagi yang menjadi sebab selamatnya dia di dunia sampai di akhirat. Apalagi pada manusia yang menjadi penunjuk jalan baginya dan menjadikan dia bahagia, dan kebahagiaan itu memang selalu dicari oleh manusia. Kalau ada orang memberi kepada kita sesuap nasi, kita mengatakan kepadanya terima kasih. Orang yang menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat, orang ini sungguh jauh lebih pantas kita terima kasih. Dan antara terima kasih, satu cara terima kasih adalah kita berkumpul mendengar riwayat hidup beliau, mendengar apa yang dibawa oleh beliau, dan mengerti sampai di mana perjuangan beliau. Ini salah satu daripada syukur kehadirat Allah dan pengertian kita akan fikhir Muhammad SAW. Ketiga, mengadakan peringatan-peringatan semacam ini merupakan pengertian kita akan harga diri. Orang yang menghargai pimpinannya, dia menghargai dirinya. Orang yang mengerti nilai pahlawannya, itu orang tahu sebenarnya apa kepahlawanan. Sedang Nabi Muhammad SAW yang kita akan pelajari riwayat hidupnya, atau kita bawa sekelumit yang mungkin saudara sudah pernah dengar
Tetapi tambahan-tambahan pengertian tentang beliau tidaklah merupakan suatu yang kekurangan, tetapi adalah kelebihan bagi kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memerlukan ini. Nabi SAW tidak memerlukan hari-hari dan malam-malam peringatan. Beliau SAW sudah mendengar bahwa sudah diberitahu akan amalan kita. Barangkali beliau lebih senang daripada kita sekedar mengadakan peringatan semacam ini, kalau seumpamanya kita dapat melaksanakan, mengamalkan, menuruti syariat yang dibawa oleh beliau. Jelas beliau akan lebih senang, lebih gembira daripada itu. Walaupun duduk begini mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sudah merupakan suatu amal yang baik, merupakan taqarrub kepada Allah dan ibadah. Tadi saya katakan di salah satu acara maulid bahwa Nabi Muhammad SAW benderanya berkibar di mana-mana, walaupun bukan bendera yang berarti bendera biasa, tetapi bendera yang lebih penting dari bendera biasa ini. Andai kata Nabi Muhammad SAW mempunyai bendera, maka bendera beliau tidak bisa berkibar di seluruh dunia. Sebab tata hukum internasional tidak akan membiarkan satu bendera berkibar di mana-mana. Tetapi bendera Nabi Muhammad SAW di sini adalah azan. Dari kutub ke kutub, dari barat ke timur, saudara mendengar azan. Azan menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Anna Muhammadar Rasulullah. Di Washington, di New Jersey, di Luxembourg, di Bonn, di Amerika seluruhnya hampir, di Prancis, di Belgia, di Denmark, di Moskwa. Walaupun niatnya untuk sekedar propaganda, tapi azan berkumandang dari atas tiap menara. Tidak ada nama satu pembesar di dunia yang disebut oleh tiap lidah. Satu hari paling apes 10 miliar kali, kecuali nama Muhammad SAW. Jadi manusia seperti ini, kalau kita memperingati hari kelahirannya, kalau kita mempelajari riwayat hidupnya, maka itu adalah satu kehormatan bagi kita, satu ketinggian derajat di sisi Allah untuk kita, bukan untuk beliau. Beliau adalah mercusuar, beliau adalah matahari. Matahari mengena orang yang ngerti dan yang tidak ngerti akan dapat vitaminnya matahari. Tetapi bagi seorang astronom yang menilai apa itu matahari, berapa panasnya, berapa Celsius panasnya, berapa jauhnya dia dengan kita, dan sebagainya, itu lebih kenal matahari. Dan kalau kenal sesuatu dari matahari berupa cahaya yang mematangkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, maka dia lebih mengerti dan lebih respect kepada matahari. Begitu juga kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita yang saya sebut adalah kita umatnya secara khusus dan umat manusia secara umum. Sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan kelahiran manusia yang kedua. Dan kali ini bukan kelahiran badaniyah, kelahiran akliyah, ma'nawiyah, rohaniyah, yang jauh nilainya lebih tinggi daripada kelahiran badaniyah. Kelahiran badaniyah adalah di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nenek kita yang pertama, Adam alaihissalam. Itu manusia lahir badannya, tetapi akliyahnya berproses, berkembang dari abad ke abad sampai abad Nabi Muhammad SAW, di mana prosesnya itu matang dan turunlah wahyu kepada manusia terakhir dalam rentetan dan rentetan para nabi, namanya Muhammad SAW, dan beliau membawa satu konsep yang paling lengkap yang pernah dikenal oleh umat manusia zaman berzaman dan abad berabad.
Kelahiran inilah yang melahirkan umat dari macam-macam bangsa, mengambil sedikit daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Adam alaihissalam, Allah menyuruh seluruh malaikat penghuni langit untuk tunduk hormat kepada Adam, dan itu merupakan satu kehormatan bagi manusia, bagi jenis manusia. Maka kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kepada beliau karunia yang jauh lebih penting, lebih berarti daripada sujud beberapa detik kepada satu manusia. Kalau Adam, Allah memerintahkan manusia, malaikat untuk tunduk hormat buat sebentar, dan sesudah itu selesai, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh seluruh malaikat, menyuruh seluruh manusia yang beriman untuk sholat dan salam kepada beliau di mana saja mereka berada, dan di tiap zaman dan tiap ruang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita menyambut perintah Allah dengan sama-sama membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan ketinggalan wahai manusia untuk bersalat, mengucapkan salawat dan salam sejahtera kepada manusia yang besar ini. Manusia yang namanya saja sudah dikenal zaman berzaman sebelum beliau lahir. Jadi kita diperintah, dan perintah ini menurut sebagian besar para ulama perintah wajib. Adam, Allah menyuruh para malaikat untuk tunduk hormat karena ini makhluk baru, makhluk yang pertama dalam bentuk ini diciptakan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan para malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Selesai upacara penghormatan kepada satu makhluk baru karena ada keistimewaan dan bakat-bakat yang istimewa yang Allah lebih mengerti. Allah memerintahkan para malaikat, dan setelah itu selesai upacara itu. Sekarang lahirnya manusianya inti. Allah menyuruh, Allah menyebut dirinya sendiri. Innallaha satu, wa malaikatahu dua. Jadi seluruh malaikat ciptaan Allah yang sudah diciptakan, yang belum diciptakan, yusalluna 'alan nabi. Karena itu wahai kaum muslimin, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum yang beriman, jangan ketinggalan kamu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada salah satu catatan yang saya pernah berikan di salah satu kuliah, satu yang aneh sekali, kalau ada manusia yang namanya lahir dulu. Biasanya di dalam dunia kalau lahir baru diberi nama. Ini nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah lahir sebelum beliau. Dalam buku-buku yang lama, Atharwida, Bhagavad Gita, semua buku-buku yang dalam zaman kuno, semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran nama manusia sebelum manusianya adalah satu klimaks kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, dikenal oleh manusia ribuan tahun sebelum beliau dilahirkan. Dalam lembaran-lembaran buku-buku suci, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu nama Muhammad SAW tersebut. Dan nama Muhammad dikenal dalam buku suci Bhusya Brahma, orang-orang India. Itu dianggap satu kitab sucinya orang India. Bhusya Brahma, sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa konon Maharaja Bhush, Raja Sindhi, mimpi didatangi oleh seorang tua yang mengatakan padanya akan dilahirkan di tengah-tengah gurun tandus seorang yang sudah terkhitan, berpengaruh ucapannya, banyak mukjizatnya, terpelihara dan selamat dari gangguan lawan-lawannya.
ia memakai nama Mahamid. Ini saya kutip daripada kalimat dari sebuah majalah yang bernama Kanti, nomor Juli tahun 69. Ditulis oleh seorang Hindu kafir bernama Berkah. Selain itu, dalam buku suci India yang bernama Samwida dan Atharwida, Nabi SAW dikenal dengan nama Ahmad dan atau Ahamid. Nama beliau SAW dikenal oleh seluruh pembaca kitab suci Injil. Dikenal oleh pembaca buku Injil dengan nama yang telah diterjemahkan ke bahasa Greka, yaitu Parakletos. Sebetulnya nama manusia tidak ada hak untuk diterjemahkan. Tapi karena ini nama diterjemahkan, maka agak kabur di kalangan kaum penginjil, bisa ditafsirkan yang lain. Jadi kalau saudara mau mengatakan saya pergi ke Banyuwangi dalam tulisan bahasa Jawa, saudara tidak berhak mengatakan saya pergi ke Toyoaro. Sebab itu nanti menyebabkan kekaburan. Maka nama Muhammad SAW diterjemahkan Parakletos. Parakletos itu artinya dalam bahasa Greka penolong yang amat terpuji. Jadi ada kata-kata Muhammad. Dan bacalah Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 17. Walaupun nama itu akhirnya dipaksakan oleh penginjil untuk Yesus sendiri sebagai yang berbicara, dan dia juga yang dikatakan akan lahir, ya. Dan untuk itu orang belum bisa menerima itu. Karenanya seorang bernama Salman Al-Farisi, putra daripada Dahganji dari Iran, datang mencari beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sifat-sifatnya terdapat di dalam Bible. Beliau meninggalkan harta dan kekuasaan ayahnya, menyerahkan leher dan kakinya untuk dibelenggu oleh kaum Badui demi sampai ke alamat yang ia kenal dari Bible melalui ayat-ayat Injil itu. Dan setelah beliau bertemu dengan yang dicari, yaitu Nabi Muhammad SAW, kontan Nabi Muhammad SAW diimani dan dirangkul, dikatakan oleh Salman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dan kontan pula Nabi Muhammad SAW mengimbangi spontanitas iman yang begitu mesra dengan kata-kata beliau, Salman minna ahlal bait. Salman adalah dari keluargaku, keluarga kami. Ma'asyiral muslimin, karena keinginan untuk menyaksikan menyingsingnya fajar bahagia, seorang pastor bernama Bahira yang berdiam di tengah gurun tandus di Syam mengobserver kafilah-kafilah yang meliwat dari negeri kebangkitan Muhammad SAW, yaitu Mekah, yang namanya sudah dikenalnya di dalam Injil. Dan Bahira saban ada kafilah menanya-nanyakan, apa sudah lahir manusia yang namanya Muhammad? Dan karena rindu untuk bersuah muka dengan Ar-Rasul Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, maka juga seorang pendeta tua bangsa Yahudi yang bernama Ibnul Haiban, sambil menyeret kedua kakinya yang sudah berat untuk jalan ke tempat Bani Quraidah dan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ini kampung-kampung Yahudi. Ini orang tua bangka ini nyeret kakinya dengan paksa, memberitahu kepada suku bangsa Yahudi, suku bangsa Yahudi, tidak lama lagi akan lahir seorang manusia. Lekas-lekas kamu berimanlah kepada dia kalau dia lahir. Menasehati itu. Dan lekas-lekas kamu jangan tidak. Ini tempat hijrahnya. Ini Madinah nanti akan merupakan tempat hijrahnya. Kamu rangkul dia secepatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauh sebelum itu, Nabi Daud diperintah oleh Allah
untuk memperkenalkan nama Muhammad SAW kepada kaumnya dalam wahyu yang beliau terima. Walaupun wahyu itu sudah tidak otentik, tetapi masih kita baca dalam Mazmurnya ayat 60 pasal 68 dan 72. Nabi Asy'ia, Nabi Yesaya memberitakan gembirakan kaumnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang panjang lebar. Bacalah kitab Injil, kitab Nabi Asy'ia pasal 35. Nabi Isa alaihissalam ditugaskan setelah menyampaikan amanat tauhid untuk gembirakan Bani Israel akan kedatangan Muhammad SAW. Kira-kira 560 tahun sebelum beliau lahir. Ma'asyiral muslimin, itulah firman Allah dalam Al-Quran dalam mengkisahkan cerita Isa, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini tugas Isa. Isa tidak ada tugas lain kecuali mengatakan aminu billahil wahidil qahar, dan ada orang sesudah aku namanya Muhammad. Itu penolong. Itu garis, itu umat, itu manusia yang akan menyelamatkan kamu kalau kamu ikut dia, dan seterusnya. Ini disebut oleh Barnabas, salah satu murid Yesus dalam Injil yang bernama Injil Barnabas. Ma'asyiral muslimin, dan begitulah nama beliau dengan bahasa Arami, yaitu bahasa Nabi Isa, disebut dengan terang Ahmad. Ma'asyiral muslimin, inilah sejarah Nabi SAW secara singkat, dan sesudah itu kita melangkah sedikit untuk menanya-nanyakan sejarah manusia ini yang sudah dikenal oleh orang Arab. Ini dunia sudah kenal nama ini. Orang Arab tahu Hamidah, Yahmadu, Hamdan, Muhammad, Ahmad, itu sudah dalam tasrifnya orang Arab dikenal. Tetapi kenapa orang Arab tidak pernah ada yang menamakan nama itu? Kenapa orang Arab tidak pernah menyebut nama itu untuk anaknya? Jadi nama ini baru dipakai menurut riwayat yang paling sahih. Belum ada orang memakai nama Muhammad. Sudah dikenal. Kenapa umat-umat dahulu yang menurut kitab-kitab sucinya nama Ahmad, Muhammad, Ahmad, semuanya mengenal nama ini, tetapi tidak ada seorang pun memakai nama ini. Rupanya nama ini istimewa, dicadangkan oleh Allah SWT untuk manusia yang lahir ini, yang kita peringati hari kelahirannya ini, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, siapa yang akan menanyakan ibunda atau nenek bayi agung itu tentang pemakaian nama Muhammad untuk anak Aminah dan untuk cucu Abdul Muttalib ini? Apakah kiranya kebetulan beliau SAW dikelilingi oleh nama-nama indah, nama-nama yang sekitar dia ini nama-nama indah semua? Cobalah renungkan. Quraisy dan khususnya keluarga Abdul Muttalib berkebiasaan menggandeng nama-nama mereka itu dengan nama-nama arca. Abdullah, Abdul Manaf, nama-nama Abu Lahab, nama-nama Abu Jahal, lain-lain semua itu nama-nama yang serem-serem dan tidak enak didengar. Nah, kenapa Abdul Muttalib sendiri waktu melahirkan anaknya yang penghabisan, yang bungsu, terus dia mengatakan Abdullah? Justru berbalik pandangan Abdul Muttalib, tidak lagi menggunakan nama berhala-berhala atau Abdul Syams, hambanya matahari, seperti biasa yang dipakai oleh Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abdul Muttalib lantas mengatakan ini anakku yang terakhir, saya namakan Abdullah? Itu orang pada bertanya-tanya, ini agak jarang orang Quraisy menamakan anaknya Abdullah, hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, kemudian renungkanlah nama ibundanya. Di antara nama-nama perempuan Quraisy, Al-Khansa, Afra, Sauda, Ramlah. Kenapa ini bernama Aminah?
Ada maksudnya ini, ada nama ini, ada makna ini, Aminah. Kemudian renungkan terus ke ayah beliau, perempuan ini tadi. Jadi nenek beliau SAW dari sebelah ibunya, Aminah bintu Wahb bin Wahb. Teruskan terus kepada nama manusia yang menyusuinya, namanya Suwaibah. Kemudian kepada ibu susunya sendiri, Halimah. Kemudian kepada sukunya Halimah namanya Sa'diyah, Bani Sa'ad. Sa'ad itu berarti suku, kecoh. Halimah berarti orang yang luwes, yang ayem. Wahab berarti pemberian, wahab, wahdi, wahaba artinya memberi. Aminah, aman, sejahtera. Abdullah, hamba Allah. Ma'asyiral muslimin, itu semua mempunyai identitas dengan yang membawa nama ini nanti yang namanya Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, ada orang mengatakan bahwa nama orang itu menggambarkan watak dan karakternya. Banyak orang terpengaruh oleh namanya. Karena itu sebagaimana saya terangkan dalam Masjid Jarhum, dalam diktat nama-nama Islam, supaya kita semua memilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Supaya anak itu terpengaruh juga pertama-tama oleh namanya sendiri. Ma'asyiral muslimin, beliau sendiri suka memakai nama-nama yang baik dan mendengar nama orang yang baik dan menafsirkan nama yang baik untuk suatu kebaikan. Pernah beliau ngimpi sallallahu alaihi wasallam makan kurma yang sedang matang, sudah hampir matang, di rumah seorang bernama Uqbah ibnu Rafi'. Uqbah ibnu Rafi'. Impian tersebut beliau tafsirkan, wah ini baik sekali. Saya tadi malam mimpi makan kurma yang hampir matang di rumahnya Uqbah ibnu Rafi'. Uqbah itu ditafsirkan oleh dia akibat. Rafi' mulia, tinggi. Dan kurma ditafsirkan bahwa agamaku ini akan berkembang, sedang matang-matangnya untuk berkembang ke seluruh dunia. Jadi inilah tafsiran beliau tentang nama yang baik. Pada waktu Sulh pendamaian Al-Hudaybiyah, beliau SAW didatangi oleh utusan Quraisy sampai 2 orang, gagal. Tapi yang penghabisan namanya Suhail ibn Amr. Namamu siapa? Dia bilang Suhail ibn Amr. Dia menoleh kepada sahabat, wah amrukum qad sabula, atau sabula amrukum. Persoalanmu sekarang sudah menjadi mudah, insya Allah jadi akor. Karena nama ini orang Suhail. Jadi saudara-saudara, ini nama mempunyai pengaruh. Beliau pernah ketemu dengan satu perempuan, namanya Asiyah. Allah yahfaz. Namanya Asiyah. Nabi SAW mengatakan, jangan, ganti namamu Jamilah. Diganti oleh beliau nama Jamilah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim, hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nama beliau sudah dikenal sebelum beliau lahir, dan ini satu keistimewaan. Sekarang setelah beliau lahir dan sebelum beliau lahir, umat manusia sekarang menilai siapa Nabi Muhammad SAW di tengah umat ini. Karena itu saudara-saudara, saya sebut di sini ukuran kebesaran bagi seorang manusia. Apa sebenarnya dibikin ukuran bagi seorang manusia? Supaya ini manusia bisa dijadikan besar atau tidak besar. Apanya yang menjadi kebesaran? Ukurannya itu. Di sini saya sebut beberapa alat pengukur. Pertama moralnya. Moralnya tinggi. Nabi Muhammad SAW malah mengatakan, aku penyempurna akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam soal ini tidak ada tandingannya Nabi Muhammad SAW. Pernah satu waktu beliau berdiri karena jenazah liwat. Tiba-tiba para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Dia bilang, walaupun Yahudi, apa dia bukan nyawa, bukan jiwa manusia? Apakah dia bukan manusia? Saya berdiri, tidak. Salah satu utusan yang merundingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, barangkali itu utusan orang Kristen, utusan dari Najran.
delegasi Najran, delegasi kaum Nasara, kaum Kristen dari Najran datang kepada beliau SAW untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW, untuk menanyakan tentang Islam dan apa status mereka setelah Nabi SAW menang di Madinah. Itu terpaksa beliau memberikan kepada mereka sebagian dari masjid untuk mereka berdiam di situ. Sebagian ulama menafsirkan ini sebelum turunnya ayat innamal musyrikuna najas, dan bahkan mengatakan ini bukan musyrik yang dikatakan asli, tetapi ini Masihi, ahli kitab. Diberinya sebagian dari masjid yang ia bangun untuk sementara berdiam di situ. Ma'asyiral muslimin, kemudian akhlak beliau itu apa? Di mananya? Pertama, jujur. Kejujuran, keikhlasan itu sudah aksioma. Tidak ada dua kepala bertentangan. Kesaksian kaum kafir dikala pembangunan Ka'bah. Kala mereka mereparasi Ka'bah, membangun Ka'bah, beliau menunggu satu orang yang akan mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Tempatnya kembali. Suku itu mengatakan, kamilah suku kami yang berhak. Bani Hashim mengatakan kami. Bani Abdul Syams mengatakan kami. Akhirnya hampir mereka berkelahi. Lalu satu orang berakal mengatakan jangan ribut. Begini saja, dari pintu ini kalau ada orang masuk, itulah kita jadikan hakim. Inilah yang kita percaya untuk memutuskan persoalan kita ini. Tidak lama Muhammad SAW umurnya baru genap 25 tahun, belum diutus untuk menjadi wali. Mereka begitu melihat Nabi Muhammad SAW masuk, begitu mereka meneriakkan Al-Amin, Al-Amin, bersorak mereka mengatakan Amin, masuk, Amin. Orang yang jujur, orang yang amanat masuk. Mari, ini masalah kami ini begini. Tolong bereskan. Baiklah, kata Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa berpikir panjang, beliau membeber serbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah serban itu, lalu menyuruh tiap suku kabilah untuk mengambil satu bagian dari itu dan diangkat bersama. Jadi itu batu Hajar Aswad di tengah-tengah serban itu, dan tiap tangan dari suku-suku kabail itu mengangkat Hajar Aswad dan disuruhnya pergi ke tempat. Sesudah tempat bakal diletakkan Hajar Aswad, beliau ambil Hajar Aswad sendiri dan meletakkan itu. Mereka damai, tidak sampai berkelahi. Al-Amin. Ini disaksikan oleh Quraisy. Kemudian pada salah satu saat di mana beliau berdiri di atas bukit, mengatakan, "Hei Quraisy, kumpullah kamu." Sesudah berkumpul, beliau menantang anak orang-orang itu, berkata, "Andai kata aku katakan kepadamu bahwa besok atau lusa ada tentara lawan akan masuk dari tempat ini menyerbu kamu, apa kamu percaya?" Dia bilang, "Percaya." "Kenapa? Kamu tidak pernah bohong." Akhirnya beliau mengatakan, "Kalau kamu percaya kepada saya ini diutus oleh Allah SWT untuk menyelamatkan kamu, untuk menjadikan kamu ini manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah." Baru timbul reaksi. Kesaksian Abu Jahal 2 kali. Pertama dikatakan, kami sebenarnya waktu ditanya oleh Muhammad SAW, "Hei Abu Jahal, apakah kamu pernah mendengar saya berdusta?" Abu Jahal mengatakan dengan jelas dan terus terang, "Tidak ya Muhammad, engkau tidak pernah dusta. Yang kami bohongkan bukan kamu. Yang kami bohongkan itu apa-apa yang kamu bawa itu. Tapi kamu sendiri adalah manusia jujur, tidak dusta." Yang kedua kali dikala Abu Jahal ditanya oleh Akhnas, "Coba berterus teranglah kepadaku ya Abu Jahal, apakah tentang Muhammad ini, apakah engkau pernah meragukan tentang Muhammad?" Abu Jahal di balik Muhammad, artinya bukan di depan Muhammad, di belakang Muhammad, berkata kepada Al-Akhnas, "Sama sekali tidak. Saya tahu bahwa dia tidak pernah dusta." Ini kesaksian lawannya. Dan Abu Sufyan ibn Harb di hadapan Heraklitus,
Sebagai riwayat Bukhari, waktu ditanya oleh raja, Abu Sufyan, pertama-tama raja ingin mengetahui siapa di antara kamu yang paling dekat dengan orang ini. Kata Abu Sufyan, saya dari suku yang kira-kira merupakan misanan dengan ini. Ditanya, apakah kamu pernah menuduh dia dusta sebelumnya dia membawa risalah ini? Sebelum dia diutus, apa kamu pernah mengatakan dia ini orang dusta? Abu Sufyan dengan jelas mengatakan tidak. Sebab orang dulu itu tidak pernah dusta. Orang Quraisy itu keistimewaannya, jahiliyah Arab ini tidak pernah dusta. Jadi bagaimanapun dia akui terus terang. Ma'asyiral muslimin, lantas penghabisannya seorang bernama Mukriz berkata, kami kenal engkau dengan orang yang berbudi ya. Di muka umum dia bicara gitu. Ma'asyiral muslimin, akhirnya kesaksian sampai hari ini. Lawannya, kalau kawan jangan bicara, lawan. Carlyle dalam bukunya Hero of Heroes, pahlawannya pahlawan, pendekarnya pendekar, dia sebut bahwa Nabi Muhammad SAW, dia bilang ini manusia aneh sekali dalam sejarah, tapi saya menyedihkan sekali masih adanya anggapan bahwa Muhammad ini pemalsu dari kalangan-kalangan Eropa. Kita harus memerangi sikap-sikap seperti itu. Nah, bawaan beliau, apa yang dibawa oleh beliau, agama beliau ini merupakan lampu yang besar selama 12 abad yang menyinari umat manusia. Jika kebohongan bisa berumur sebegitu jauh, maka manusia ini semuanya bodoh, kata Carlyle. Masa orang dibohongi sampai 12 abad, 13 abad, dan hari ini sudah hampir 14 abad, masa ada orang bisa bohong 14 abad tidak ketemu? Tidak ada dalam dunia ini. Ini manusia harus dipelajari karena dia orang besar. Kesaksian Henry de Castries, kita tidak perlu banyak bukti tentang kebenaran Muhammad SAW. Lebih daripada beliau seorang yang tidak pernah membaca dan menulis. Ini menggambarkan bahwa ini orang tidak bohong. Seorang ummi buta huruf bisa membawa begini hebat di dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa dia orang betul. Ya. Dan beliau sejak lahir memusuhi penyembahan arca. Ini satu bukti bahwa dia ini orang yang menggunakan akal dan menerima satu ilham sebelum dia mendapat wahyu. Akhirnya ide persamaan manusia yang ia bawa. Akhirnya dia bilang sholatnya yang dia bawa ke umat manusia, yang tidak ada taranya dalam sholat-sholat umat yang beragama sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, yang lengkap seperti sholat Nabi Muhammad SAW. Aqidah, doktrina dan ajarannya tidak menghalangi orang berpikir untuk belajar, tidak menghalangi orang untuk mencapai kemajuan teknik, dan cocok untuk seluruh bangsa dan manusia. Begitu kata Henry de Castries. Akhirnya saudara-saudara, yang aneh, satu manusia yang baru masih ada di Amerika ini orang, seorang doktoral di ilmu fisika bernama Michael Hart. Dia menulis satu buku namanya The 100. Di antara 100 ini disebutnya manusia yang paling besar di dunia ini sejak dilahirkan sampai akhir zaman, sampai sekarang ini belum ada seperti Muhammad. Sebelumnya itu dia bukan gegabah. Dia baca sejarah-sejarah seluruh umat. Dia baca tentang misalnya Einstein, penemu teori relatif, ya, di ilmu eksakta. Dia sebut Alexander Fleming yang menemukan obat penisilin. Itu buku tebalnya hampir 600 halaman. Dia bahas semua manusia dan bawaan apa dia bawa ini. Apa hasilnya umat manusia dari orang ini, sehingga bisa dikatakan ini orang besar. Dia sebut nama-nama. Einstein membawa satu teori hebat dalam ilmu relatif, ilmu fisika. Terus dia bilang Alexander Fleming, Werner Heisenberg, ahli fisika, Aristoteles, murid dari Plato, seorang filosof Yunani, Xi Huangdi,
Manusia pertama yang bisa mempersatukan Cina 18 sebelum Masehi. Jadi 18 kurun sebelum Isa bin Maryam lahir. Kaisar Agustus, Kaisar Roma, yang namanya dicantumkan dalam tanggalan Agustus, yang kita umat Islam memakai nama itu. Agustus ini nama satu orang pahlawan Roma, disebut oleh Michael Hart sebagai satu orang besar di dalam sejarah. Dan dia memang Kristen, ya pantas saja. Dia sebut Genghis Khan, pahlawan Mogul yang sampai di Eropa. Copernicus, penemu teori bumi, bulan mengitari matahari. Ini Copernicus. Henry Becquerel, penemu radioaktif. Adam Smith, pendiri ilmu ekonomi di Inggris. Konstantin, Raja Imperium Bizantium. Wright, penemu bentuk kapal terbang. Dia yang mengarang ini bentuk kapal terbang. Wright. Marconi, penemu wireless. Apa wireless itu? Artinya telekomunikasi tanpa kawat itu ya, namanya wireless. Lalu Iskandar the Great, Iskandar Agung, pahlawan Girika. Edison, ahli listrik. Lavoisier, penemukan bahan-bahan makanan di laut. John Walton, penemu atom. Joseph Mendel, pertama yang menggunakan pil antiseptik dalam operasi. Ini Dr. Joseph Mendel. Nicolas Otto, pengarang kendaraan mobil. Louis Daguerre, penemu alat potret. Edward Jenner, pengolah obat TCD dan BCG. Lao Tse, seorang Cina, ahli fikir dan juga ahli ketentaraan di negeri Cina. Charlemagne, Raja Prancis yang mempersatukan seluruh Eropa untuk perang salib. Martin Luther, penganjur perbaikan agama Katolik. Disebut pula Mao Zedong. Gregory Pinks. Gregory Pinks ini manusia dokter pertama yang menemukan pil anti hamil. John F. Kennedy, manusia pertama yang merencanakan penerbangan luar angkasa, bekas presiden Amerika yang mati terbunuh. Mendel, ahli ilmu keturunan. Morton yang memasukkan bab di dalam bab ilmu kedokteran tentang bius. Jadi dia memasukkan bius di dalam ilmu operasi. Ini Dr. Morton William. Johann Kepler, teori modern astronomi. Columbus, pembuka negeri Amerika. Ini sudah dibantah tesis ini. Karena di abad ke-11 seorang Arab lebih dahulu membuka Amerika. Ini diakui oleh satu orang dosen di Universitas McGill, berkebangsaan Cina. Karl Marx disebut sebagai seorang politikus dan ekonom Yahudi Jerman. Louis Pasteur ini adalah seorang dokter yang menemukan mikrop bakteri dan bagaimana cara melawannya. Ini Pasteur. Di seluruh rumah sakit biasanya disebut gambarnya Pasteur. Robert Koch yang menemukan baksil paru-paru, TBC, penyakit TBC. Napoleon Bonaparte, pahlawan Prancis. Lenin, pemimpin revolusi komunis. Hitler, seorang Jerman yang terkenal. John Locke, penulis Inggris dan filosof. Descartes, filosof Prancis. Alhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia sebut 100 nama. Lalu itu orang mengatakan saya harus dan dipaksa oleh keadaan untuk meletakkan nama Muhammad SAW nomor 1. Musa alaihissalam disebut nomor 16. Saudara-saudara, ini orang Kristen, orang yang tidak banyak sebetulnya kecuali sekelumit-sekelumit membaca ajaran dan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itu ini salah satu ukuran, kata dia,
bahwa ukuran yang saya pakai, karena biasanya manusia-manusia besar itu dilahirkan di dalam suasana kebesaran dan peradaban. Kalau Hitler menjadi orang besar karena dia lahir di Jermania, pusat daripada gerakan teknologi waktu itu, pantas. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW menjadi satu orang yang begini besar, dilahirkan di padang Sahara tandus, di sekeping tanah yang tidak bertanaman, tidak berair, tandus, umatnya tidak berpengetahuan. Inilah satu kebesaran. Bagaimana manusia yang lahir di situ bisa mencetak manusia-manusia di sekitar itu tanpa alat, tanpa apa, untuk menjadi pemimpin-pemimpin besar di dunia. Ini ukuran, salah satu daripada ukuran kebesaran. Bagaimana sahabat yang kaki ayam tadinya itu, yang badui-badui, bisa membuka negeri Persia, bisa menumbangkan satu kerajaan Romawi dan Persia dari barat dan timur. Bagaimana bisa dapat itu terjadi? Padahal mereka tidak ada persiapan. Ini umat beradab, berperadaban. Persia, Rum berperadaban. Bagaimana orang-orang Arab dan Muslim yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW dengan sekelumit-sekelumit ayat Al-Quran bisa menumbangkan kerajaan Bizantium dan bisa menumbangkan kerajaan Persia. Ma'asyiral muslimin, kata Hars, ini salah satu daripada saya punya anggapan ini orang terbesar yang sejak dilahirkan oleh manusia. Kemudian perlunya dan pentingnya ini manusia di kalangan umat manusia. Orang itu dinilai dengan pentingnya sampai di mana orang membutuhkan si A. Kalau tadi disebut Kopernikus misalnya, atau orang yang menemukan obat penisilin, orang yang menemukan bius dalam operasi, orang yang menemukan pil anti hamil, orang itu manusia yang kebesarannya itu dalam lingkaran-lingkaran kecil seperti duit-duit sen saudara taruh di dalam tembok ini. Sedang Nabi Muhammad SAW lingkarannya seperti Gunung Arjuno. Bagaimana saudara mencakup itu semua? Tidak ada kebesaran satu manusia yang tidak tercakup oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang asal sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Saudara sekarang mungkin kagum bahwa Amerika Serikat mempunyai satu keistimewaan dan kekuatan senjata yang hebat. Saudara tahu itu kemajuan teknologi apa dasarnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahan baku, yaitu besi dan baja. Besi dan baja itu alat untuk menjadikan satu umat besar. Dunia sekarang kalau mau tanya umatmu ini besar atau umatmu bahkan menjadi bangsa rendah, tanya dia punya hasil besi banyak atau tidak, bisa mengolah besi baja atau tidak, punya pabrik, punya industri berat tentang baja atau tidak, yang dapur tinggi, yang bisa mengeluarkan biji baja. Kalau sudah punya itu sudah maju. Jadi besi termasuk salah satu daripada alat kemajuan. Masalah besi ini dalam buku yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, ada satu surat namanya surat besi. Satu surat, Suratul Hadid. Jadi kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ini, yang unsur pertamanya besi, itu sudah disinggung oleh Allah SWT. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Ba'sun syadid ditafsirkan oleh ulama modern yang terakhir sekarang adalah kekuatan fisik. Itu tank-tank, senjata anti-tank, peluru-peluru kendali, itu hadid. Hadid, dan untuk yang memecahkan hadid. Fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas, yang juga tersangkut menjadi penting buat manusia, seperti kendaraan bermotor, seperti alat-alat palu, pisau dan sebagainya. Tapi fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, ini saja sudah cukup. Apalagi dia nyebut tentang batu.
Batu daripadanya keluar besi. Dia sebut ada gunung-gunung yang hitam gelegam, ada gunung yang merah, ada gunung yang putih. Wa minal jibali judadul bir. Akhirnya dia bilang wa gharabibu sud. Ini dalam Al-Quran. Jadi dalam buku yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tercakup semua yang ditemukan oleh manusia-manusia tadi. Tercakup segala macam. Dari ilmu pengetahuan dan kesehatan, ilmu perbintangan, ilmu macam-macam itu di dalam situ. Sampai ilmu arsitektur, ilmu pembangunan. Yang dikatakan di dalam salah satu surat Al-Quran bahwa ada satu rumah yang lantainya ini kalau ada orang masuk pasti dia ceng-ceng dan angkat kaki, kain, dia kira ini air. Jadi begitu diatur sampai seperti air persis. Seperti saudara menginjak satu danau, kira-kira wah ini air ini, mesti diangkat kakinya. Ini arsitektur sekarang belum menemukan hal itu, tapi Al-Quran sudah menyebut. Ini antara lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lain sistem ekonomi yang bisa digunakan aturannya atau patokannya bisa dipakai zaman ini dan zaman besok dan zaman yang akan datang lagi. Patok-patokan yang hebat dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu politik, dan dalam segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Insya Allah dalam acara berikutnya saya akan sambung Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara mengerti nilai manusia yang kita peringati malam kelahirannya ini, sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya mengerti bahwa saudara menjadi umat manusia ini adalah satu kebanggaan buat saudara. Bangga kita mempunyai umat seperti ini. Mempunyai alat-alat yang terampil yang bisa digunakan oleh tiap kepala, tiap pribadi. Dan dia jaya meluncur, mengarungi seluruh ruang angkasa. Ma'asyiral muslimin, terlepas daripada hukum, daripada kita pro atau kontra, terlepas daripada kita optimis atau pesimis, maka peristiwa Khomeini di Iran adalah satu peristiwa yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Suatu yang boleh dikatakan ini salah satu daripada percikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita belum tahu dia umur panjang apa umur pendek, tetapi sampai batas hari ini saja sudah cukup dia mengerjakan satu kejadian yang belum pernah terjadi dalam sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Cukup sampai di sini saja. Andai kata dia besok terbunuh, selesai, kita sudah menganggap dia manusia aneh. Eropa sekarang bisa. Dalam beberapa bulan saja dia sudah merubah satu embryum tautisme yang rajanya boleh dibilang apa namanya, absolut monarki, itu bisa ditumbangkan dari jauh, disetir dari jauh dengan kaset-kasetnya saja di atas sejadah. Dia keluarkan kaset-kaset, diserahkan kepada pengikutnya di Iran, dan itu diputar begitu cepat di kalangan umatnya, dan tiap umat yang mendengar itu seperti kena stroke, muruk. Sudah tidak ada apa-apa yang menghalangi dia. Dan 15 tahun sebelum dia mengungsi, dia mengeritik Syah. Dia katakan, ya Syah, Anda ini orang yang zalim. Anda memberikan keistimewaan buat Amerika, orang-orang Amerika. Apa sebab? Keistimewaan apa yang mesti Anda berikan kepada Amerika untuk menginjak-injak bangsamu sendiri? Sebab di Iran waktu itu ada undang-undang bahwa orang-orang Amerika tidak diadili di Iran. Kalau Amerika mengerjakan sesuatu, itu orang Amerika dikembalikan ke negerinya untuk diadili oleh pemerintah. Kenapa keistimewaan begitu, kata Khomeini dalam khutbahnya, masih di Iran 15 tahun dahulu. Syah marah, lantas dipenjarakan. Begitu dipenjarakan, begitu pengikutnya itu keluar untuk minta dibebaskan, dengan teriak-teriakan yang luar biasa,
Yul maut, Yul Khomeini, Yul maut, Yul Khomeini. Salah satu, Khomeini keluar atau kita mati semua. Syah itu waktu masih dalam keadaan marah, dia suruh dia punya tentara penjaga istana untuk memberondong itu semua. Dan satu malam itu mati 15.000 orang. Akhirnya besok tambah lagi, tidak surut, tambah lagi. Sesudah itu baru Syah mengeluarkan keluarga. Sesudah keluar dia khutbah lagi, mengatakan saudara-saudara yang terhormat, kalau Syah ini di Amerika menggiles, dia punya kendaraan, nabrak anjingnya orang Amerika, dia diseret ke pengadilan oleh orang Amerika. Mengapa orang Amerika berbuat sesuatu di sini, kok tidak diadili di sini? Apakah anjingnya orang Amerika lebih afdal dari Syah sendiri? Ditangkap lagi dan dibuang, disuruh keluar. Dari sebab itu mulai dia mengambang. Dari Irak ke Turki, kemana sampai Perancis. Perancis dia tidak diam. Duduk di atas senjatanya, kaset. Dan tumbanglah kerajaan Maharaja Diraja Shah Aryameh. Siapa yang tidak mesti ingin mengetahui apa latar belakang daripada ini, kecuali zikrullah, kecuali iman, kecuali ikhlas, kecuali pengakuan akan satu kebenaran. Di sini letaknya keistimewaan yang perlu dipelajari oleh tiap muslim dan perlu disadari oleh tiap penguasa-penguasa internasional. Dengan kejadian di Iran, sebagian dunia ini merasa disedihkan. Sebagian besar dari dunia merasa disedihkan. Ada sebagian lagi kuncup. Ada sebagian lagi girang. Ada sebagian lagi rugi. Sebab perjanjian akan memberi forskot kepada pabrik-pabrik baja yang akan dipesan senjata buat Iran. Burung tidak dapat forskot. Akhirnya berapa bank tutup. Jadi kejadian ini mempunyai efek di dunia yang hebat. Akhirnya menyebabkan beberapa negara diam, wait and see, membawa ramal-ramalan. Tapi yang sudah jelas, Amerika sendiri sekarang mengakui dia punya permainan salah. CIA dipersalahkan, kamu punya laporan tidak cocok, ini lain dari yang lain. Sebenarnya masalahnya memang lain dari yang lain. Masalahnya rabbaniyah, bukan sia-sia mahdah. Dan ini salah satu dari percikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW apabila digunakan oleh seorang muslim dengan penuh pengertian yang dan kesadaran yang cukup baik. Ma'asyiral muslimin. Kemudian kita bicara tentang bawaan seorang. Jadi apa yang dibawa oleh manusia itu sehingga kita katakan bahwa orang ini orang besar? Apa yang Anda bawa ke dunia ini? Apa manfaatnya bawaanmu ini kepada kita umat manusia abad berabad, zaman berazaman? Ini juga menjadi nilai dan ukuran. Ini merupakan satu termometer. Dijawab Nabi Muhammad SAW membawa Quran. Sudah. Lawan dan kawan mengatakan ini kitab la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ini kitab istimewa. Ajarannya bisa dipakai oleh tiap manusia, di tiap ruang dan di tiap zaman. Tidak ada kitab yang 1400 tahun dibaca dalam keadaan otentik tidak berubah kecuali ini. Yang mengatakan begini adalah Michael Hart yang saya sebut tadi namanya, pengarang buku The 100. Dia bilang tidak ada kitab. Dan umatnya ini begitu teliti membacanya dengan khusyuk dalam keadaan otentik 1000 tahun lebih. Tidak ada. Dan ajarannya kian tahun kian seperti api itu kian menganga. Ajaran-ajaran yang lain itu kian tahun kian surut. Marxisme baru saja 100 tahun dari manifesto Partai Kom, sejak komentar yang pertama sampai hari ini sudah mulai surut, tetapi dikuatkan dan didorong oleh senjata. Coba tidak ada api di belakangnya dan besi, maka Marxisme sudah gulung tikar. Dan begitu juga faham-faham yang lain. Ini semakin tahun semakin tersebar.
Tadi telah datang di rumah saya seorang dokter dari Prancis, namanya Marcel. Dia bilang saya di Prancis memang ada kemajuan Islam yang luar biasa. Dan dia akui sendiri, saya dibesarkan sebagai orang Katolik, tapi saya tidak pernah ke gereja. Begitulah saya, dan memang ya. Saya tanya apakah sebabnya umat Tuhan tidak tertarik untuk belajar tentang agama. Dia bilang ya mungkin ya karena sebab-sebab material, sebab-sebab yang lain, dan juga bisa juga karena tidak rasionalnya, kurang rasionalnya. Itu orang saya anggap agak jujur, dan saya katakan bahwa sayang orientalis yang menulis tentang Islam banyak yang meracuni tulisan mereka itu, sehingga orang-orang timur seperti di sini yang membaca barang yang keliru, itu tidak jujur. Menulis tentang Muhammad, menulis tentang barang yang penting seperti ini atau ajaran yang penting mesti sportif. Alhasil kita terjadi kira-kira 2 jam tadi ke rumah. Mudah-mudahan pertemuan itu bisa membawa akibat baik bagi dia dan bagi saya sendiri. Jadi sifat universalnya, satu buku itu biasanya satu kitab atau satu ajaran itu diberikan atau diajarkan kepada satu umat. Seperti ini untuk bangsa Indonesia. Ini tidak untuk internasional. Untuk internasional. Dan oleh internasional dianggapnya satu-satunya obat bagi segala penyakit kemasyarakatan. Cuma ada yang ngakui, ada yang tidak. Ada yang jujur mengatakan inilah obat kita dan kita masuk Islam. Ada yang mengatakan tidak, sudah kadung kita tidak Islam, jangan Islam. Saudara-saudara, dan abadinya. Ada satu buku digunakan untuk satu umat, tapi buat masa tertentu. Habis itu sudah tidak berlaku. Ini buku digunakan untuk seluruh umat manusia dan di seluruh zaman dan di seluruh ruang. Asal umat manusia mengerti dan mau menerima ajaran Allah ini. Ma'asyiral muslimin, keistimewaannya tidak ditentang oleh tiap perkembangan manusiawi yang baik dan konstruktif. Jadi dalam kemajuan ilmu teknologi seperti begini, Quran tidak pernah tersinggung perasaannya. Tidak pernah orang mengatakan wah Quran sudah kita buang karena tidak laku lagi. Tidak. Malah justru dari sini nafas mereka ditarik. Dari sini umat yang mau bertuhan bisa lebih mantap hasil buah ciptaan dan pikiran.